Kalian ada nggak sih yang merasa kok rezekinya gitu-gitu aja, kok aku sulit ya untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Hai teman Maya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, saya Maya Afidata. Teman Maya, kita mau sharing-sharing sedikit ya di sini ya. Kalian ada nggak sih yang ngerasa kok rezeki aku sulit ya, kok jodoh aku sulit ya, kok aku mau dapat pekerjaan sulit banget gitu ya, kayaknya semua serba sulit, kayaknya hidup ini kok kayak nggak adil banget sama aku. Pernah nggak kalian merasa kayak gitu? Coba tulis di kolom komentar. Absen. Jujur Maya pernah mengalami hal yang seperti itu, sama kayak kalian juga. Merasa tidak percaya diri, merasa kok kayaknya gak dapat pekerjaan, padahal udah ngelamar kerja ke sana ke sini gitu ya. Terus kayaknya kok rezekinya susah gitu ya. Terus kalau jodoh sih waktu itu Maya nggak terlalu mikirin ya, karena lebih mikirin bagaimana caranya bisa menjadi tulang punggung keluarga, karena saat itu Maya harus menjadi tulang punggung keluarga. Jadi Maya tuh dulu kan ya, waktu masih kecil gitu sampai SMP tuh ibaratnya hidupnya enak, apa-apa serba ada. Kemudian ketika SMA Tuhan memberikan cobaan, secara ekonomi jatuh gitu ya, papa bangkrut lah segala macam, sampai akhirnya Maya harus jadi tulang punggung keluarga. Di situ Maya shock banget ya. Di situ Maya merasa, aku harus gimana caranya bisa dapat uang gitu. Padahal saat itu aku baru kuliah 2 semester kalau nggak salah. Tapi aku punya adik, aku bedanya jauh-jauh. Yang kedua itu beda 6 tahun berapa bulan gitu, di Oktober aku Juni. Sama yang terakhir yang bontot ini dia bedanya 16 tahun lebih gitu ya. Terus papa aku udah nggak kerja, aku harus bantuin mama gitu ya. Mama jualan nasi uduk, akhirnya aku kasihan lihat mama setiap hari nangis gitu kan. Selama ini hidup enak, apa-apa serba ada, tapi kemudian dicoba dengan kondisi yang terpuruk. Terus aku akhirnya menyadari, sadarnya itu lama loh, sadarnya ketika aku umur 40 tahun ke-trigger oleh satu masalah, baru aku tahu, oh ini ternyata yang namanya law of attraction. Kalian tahu nggak law of attraction itu apa? Pasti udah tahu ya, hukum tarik menarik. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itulah yang kita tarik. Karena apa? Karena kita ini adalah energi ya. Semesta ini menerima getaran dari perasaan, pikiran yang kita rasakan, serta apa yang kita lakukan. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, maka itulah yang akan kita terima. Nah di situ secara spiritual ternyata Maya mendapatkan bimbingan ya. Ada malaikat yang menjaga Maya itu ternyata gitu kan. Tadinya Maya juga sama sekali nggak ngerti hal-hal yang seperti itu. Jadi dibimbing untuk selalu berdoa, untuk selalu ingat sama Tuhan gitu kan. Sampai akhirnya di antara keputusasaan tapi ada semangat, ada optimis. Nah di situ di umur 40 tahun itu Maya baru tahu kalau ternyata ada hukum law of attraction. Dari situ Maya mulai membenahi diri Maya. Pantesan kok apa yang gue pikirkan, apa yang gue rasain itu kok kejadian gitu loh. Ngeri banget kan ya kayak gitu. Kan di dalam agama kita juga dikasih tahu ya kalau Tuhan itu seperti prasangka hambanya. Jadi ya itu, ternyata kita harus selalu berprasangka baik, berprasangka yang baik. Ketika kita percaya bahwa rezeki itu kita nggak akan pernah kekurangan, kita nggak akan pernah kalau misalnya kita belum dapat jodoh, kita akan ketemu sama jodoh kita. Itu pasti di saat yang tepat pasti akan dipertemukan. Yang pertama yang harus dirubah adalah pola pikir kita dan bagaimana cara kita merasakan. Karena itu yang akan menarik semua yang menjadi keinginan kita. Kalian sadar nggak kalau
kalian pernah merasa berpikir sesuatu hal gitu, tapi kemudian di kemudian hari gitu ya, kalian mendapatkan hal tersebut ketika kalian tidak memikirkannya lagi. Nah, itu dia. Itu yang dinamakan law of attraction. Nah, untuk kelanjutannya bagaimana kita bisa mengolah diri kita, mengatur diri kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kita lanjut di part 2.